Cirata. Masih di seputar kota atau Kabupaten Purwakarta, di pusat kota perdagangan. Nah, itu sebelah kanan itu arah ke Masjid Agung atau alun-alun Purwakarta. Ini ke sebelah kiri Pemda Kabupaten Purwakarta. Dari sini lurus terus sampai ke ujung jalan. Nanti kalau ada pertigaan Tugu. Kalau ke kiri itu ke arah Wanayasa. Subang lewat Segalaherang. Nanti kalau ke kanan ke arah Bandung. Lewat jalur non-tol atau lewat Citatah. Nah, inilah Tugu ujungnya, nanti kita ambil kanan. Menuju arah Bandung via Jatiluhur. Lewat Cigania. Nanti lewat gerbang tol Jatiluhur juga. Dulu kota ini sangat ramai sekali sebelum ada tol, karena kalau dari Bandung menuju Purwakarta, Jakarta selain lewat Puncak adalah lewat jalur ini. Semenjak ada tol, kendaraannya berkurang, kebanyakan melalui tol. Masih kita menuju arah Bandung. Nah, ke Jatiluhur itu belok kanan di depan. Ambil lurus terus, nanti akan melewati objek wisata Cikaufak. Ini adalah perjalanan menuju arah Bandung dari arah Purwakarta. Nanti di pertigaan Pleret kita ambil kanan, karena kalau lurus itu ke arah Padalarang, Bandung. Nah, ini kita meninggalkan kota Purwakarta. Kita lurus terus. Ke kanan itu adalah gerbang tol Jatiluhur. Lurus terus menuju Jalan Raya Purwakarta, Bandung. Ini ke sebelah kiri ada Cikaupak, objek wisata Cikaupak. Perjalanan saat ini cukup lancar, tapi kalau pagi dan sore hari di sini banyak truk-truk besar lewat. Ini memasuki daerah Sukatani. Di sini juga terdapat oleh-oleh khas Sukatani Purwakarta, yaitu peyem. Di sebelah kanan kiri banyak tukang peyem atau tape. Setelah melewati jalur Sukatani, sebentar lagi kita akan memasuki atau belok kanan menuju arah Pleret. Nah, inilah belok kanan menuju arah Pleret. Kalau lurus itu ke Bandung. Ini Pleret yang merupakan pusat kerajinan keramik gerabah. Nah, sebelah kanan kiri nanti banyak pedagang-pedagang keramik.
Di sini home industry, jadi dibuat di sini, dijual di sini. Inilah Kecamatan Pleret. Di depan juga ada stasiun kereta api. Di situ selain stasiun kereta api juga ada sentral sate Marangi. Awal mulanya sate adalah di sini, di stasiun kereta api Pleret. Harganya antara 2.000 atau 3.000 per tusuk. Nah, sebelah kiri ini adalah stasiun kereta api Pleret atau sentral sate Marangi Pleret. Ini adalah lokasi pasar Pleret. Dari lokasi ini hanya tinggal mengikuti jalan utama. Nanti akan memasuki Cikalong Kulon sebelum masuk ke Cikundul. Pasar Pleret ini masih di wilayah Kabupaten Purwakarta. Yang khas di Pasar Pleret ini adalah kerajinan keramik dan gerabah, dan juga sate Marangi. Di kawasan yang tadi terlewati adalah area stasiun kereta api Pleret. Satu tusuk sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah. Jadi sate Marangi ini adalah sate sapi, sekarang ada juga kambing. Proses pembuatannya adalah H-1, direndam dahulu dengan bumbu-bumbu rempah-rempah. Jadi di H+1 baru bisa dibakar. Biasanya khasnya ada sedikit gula merah. Ini adalah kawasan Neglasari. Di sini tepat di jam 9 pagi. Ya, bukan jam masuk kerja dan pulang kerja, jadi relatif masih terhitung lancar. Nah, ini ketemu pertigaan ya, kalau lurus ke Gampit kita ambil kiri yang ke arah Curug Cirata. Jalannya sekarang sudah bagus ya, sudah diperbaiki, bahkan jalan beton sampai Curug Cirata.
Setelah menelusuri jalan tadi, selepas Pleret, akhirnya kita memasuki kawasan Curug Cirata. Ditandai dengan pos satpam, pos jaga, karena ini adalah kawasan yang cukup dijaga mengingat ada pembangkit listrik tenaga air Curug Cirata. Selain PLTA, curug ini adalah untuk pengairan pesawahan di sekitar Purwakarta, Bandung Barat, dan Cianjur. Di seputar ini juga, di sebelah kiri kanan, apalagi di hari Minggu, banyak pedagang-pedagang di pinggir ya, dari pedagang kopi, pedagang sate marangi, juga pedagang mie bakso, tapi tidak permanen, biasanya menggunakan kendaraan bermotor atau warung-warung yang ditutup dengan terpal. Nanti di depan akan melewati para pedagang yang temporer di waktu-waktu tertentu saja, biasanya di hari-hari weekend. Ini adalah sungai, yang salah satu sungai yang alirannya memang dari Cirata ya, untuk mengairi pesawahan-pesawahan di sekitarnya. Di sebelah kanan ini ada turbin atau mesin untuk penggerak yang merubah air menjadi listrik. Kalau lihat dari tebing sebelah kanan seperti itu, ada tebing yang dibelah. Artinya di sini kontur tanahnya atau gunungnya adalah berupa tebing-tebing bebatuan. Dan disarankan tidak melakukan perjalanan di malam hari ya, karena terlihat untuk penerangan masih minim. Nah, terlihat tukang sate marangi sebelah kiri dan pedagang-pedagang kopi dan lain-lain. Curug Ciratanya sendiri ada di sebelah kiri, cuman tertutup oleh pepohonan. Tapi kalau kita makan di sekitar sini, nampak terlihat. Saya sendiri tidak berhenti karena untuk parkirnya juga tidak besar dan memang harus sambil jajan juga. Masih dengan tebing-tebing, dan di depan adalah kawasan turbin, artinya tempat turunnya air menuju ke mesin pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk ke sebelah kiri adalah ke Cianjur, dan kita masih terus lurus. Sama sih ke Cianjur juga, kalau ini lewat arah Cikundul, kalau ke kiri itu tembusnya di Ciranjang. Nah, inilah air Curug Cirata yang turun ke mesin-mesin yang merubah air menjadi listrik. Di sini banyak warung-warung di pinggir yang bisa makan, tapi biasanya kena cas parkir sekitar 10.000 kalau untuk kendaraan roda 4, kalau motor mungkin 5.000. Jadi kalau di sebelah kiri ada saung-saung nganggur atau tempat-tempat nganggur, kalau kita berhenti tiba-tiba nanti akan ada datang yang nagih parkir.
menelusuri jalan ini dan nanti akan berakhir di suatu pertigaan di depan. Di pertigaan itu kalau ke arah kiri itu ke kota Cianjur atau terminal Rancabango. Kalau ke kanan itu adalah ke Jonggol, Cileungsi, dan Bogor. Masih di seputar Curug Cirata. Nah, inilah turbin-turbin yang mengatur masuknya air ke jalur pembangkit listrik tenaga air di sebelah kiri. Jadi untuk sungai-sungai dari Curug Cirata ini satu aliran dengan Curug Saguling. Dari Curug Saguling baru ke Cirata. Nah, ini kawasan jaga satpam.
Setelah melewati Curug Cirata akan ketemu dengan Cikalong Kulon. Ini adalah Masjid Agung Cikalong Kulon. Kita lurus terus ke arah Cikundul. Kalau ke kiri itu ke Cianjur. Ke kiri ke Cianjur, kita lurus terus. Sebetulnya tembusan jalan lurus juga nanti ketemu juga, cuman ini motong jalan. Sampai ujung jalan ini nanti kalau ke kanan itu adalah ke Jonggol Cileungsi, kalau ke kiri itu ke Cianjur. Nanti di depan kita lurus ke arah Cikundul. Jangan belok kanan ya, kalau belok kanan dan terus nanti malah ke Jonggol dan Cileungsi, Bogor, Taman Mekarsari atau Taman Buah kalau ke kanan. Tapi kita ambil ke kanan sedikit baru ke kiri ke Cikundul. Cikundul ini juga adalah tempat ziarah makam Kiai Arya Wiratanu Datar yang merupakan penyebar agama Islam dan putranya Wangsa Gua Parana Subang yang makamnya di Sagala Herang. Nah, ini ambil kanan lurus terus ke Jonggol ke Cileungsi. Tadi kalau belok kiri ke kota Cianjur. Di depan ada tulisan Cikundul, kita ambil kiri. Dari Cikundul itu nanti tembusnya ke lintas jalan antara Cianjur dan Cipanas kalau ambil sini. Jadi sebetulnya kalau ke puncak atau ke Taman Safari tidak mau melewati jalur tol dan tidak mau macet, ya enak jalan sini kalau dari arah Subang atau dari arah Purwakarta, karena lewat jalur ini adalah tidak ada buka tutup. Masih melewati jalur jalan raya Cianjur Jonggol. Nah, kita ambil kiri ke arah Cikundul. Setelah berjalan kurang lebih 7 km, nah ini adalah kawasan ziarah makam Syekh Cikundul atau Arya Wiratanu Datar ke kanan, yang merupakan putranya Wangsa Gua Parana Subang yang dimakamkan di Sagala Herang. Ini sudah memasuki daerah Cikundul dan akhirnya akan tembus di Cipanas. Demikianlah lintas perjalanan antara Subang Purwakarta melalui Cirata, Cikundul dan tembus di Jalan Raya Cianjur Cipanas. Terima kasih.